Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kalian bisa berjumpa lagi dengan saya Bu Fitri dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita simak media pembelajaran hari ini. Tahukah kamu tentang teks deskripsi? Apakah kalian pernah melihat acara televisi yang menayangkan keindahan pariwisata Indonesia dengan paparan yang menarik? Nah, paparan tentang pariwisata Indonesia biasanya terdapat pada acara-acara televisi yang kalian tonton, seperti pada acara My Trip My Adventure, Celebrity on Vacation, Bocah Si Petualang, dan lain-lain. Apakah kalian pernah melihat salah satu acara tersebut? Itulah anak-anak beberapa contoh deskripsi tentang tempat wisata yang ada di acara televisi yang biasa kalian tonton. Dalam pembelajaran hari ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Bagian yang kedua yaitu menulis teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi yang dibaca atau didengar dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menulis teks deskripsi sesuai struktur dan ciri bahasa yang benar. Apa sih yang dimaksud teks deskripsi itu? Apakah kalian ada yang tahu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci atau detail yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Berikut saya sajikan peta konsep teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi itu dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama tentang struktur, yang kedua tentang unsur kebahasaan. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, identifikasi, yaitu berisi identitas objek atau definisi atau pengertian dari objek, pernyataan umum, atau gambaran umum tentang objek. Jadi, dalam identifikasi itu kalian harus menjelaskan gambaran umum seputar nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama objek, jenis atau kelompok objek tersebut. Yang kedua, struktur deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian, itu nanti dijelaskan rincian atau penjelasan lebih lanjut tentang bagian-bagian dari objek. Deskripsi bagian ini harus digambarkan secara detail atau rinci. Nah, perincian dapat berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kalian rasakan. Yang ketiga yaitu struktur simpulan atau kesan. Dalam struktur simpulan, kalian memberikan kesimpulan akhir dari penggambaran objek yang dideskripsikan atau kesan kalian terhadap objek tersebut. Nah, ini saya sajikan contoh analisis struktur teks deskripsi. Judulnya Ruang Tamuku. Ruang tamu adalah tempat paling depan di rumahku. Ruang tamu itu digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke rumahku.
Ruang tamu di rumahku itu sangat sederhana. Ukurannya kecil namun tampak luas dan nyaman. Paragraf pertama tersebut merupakan paragraf struktur identifikasi. Kenapa disebut struktur identifikasi? Karena dalam paragraf tersebut menjelaskan gambaran umum tentang ruang tamu. Kemudian paragraf kedua. Ruang tamuku berukuran 4x4, memiliki dinding berwarna putih dengan hiasan foto keluarga menempel pada satu sisinya. Selain itu, ada juga fotoku saat bayi yang terpajang dengan bingkai berwarna hitam ukuran 10 mm. Di bagian bawah terdapat lantai berwarna putih yang terbuat dari keramik. Di ruang tamuku terdapat meja kayu dengan panjang 1 meter dan lebar setengah meter. Meja tidak dibiarkan sendiri. Terdapat kursi berwarna abu-abu yang melingkari meja itu. Kursi yang memiliki bantalan berwarna kusam dan tidak empuk lagi ini berjumlah 4 buah. Jika malam telah datang, lampu berbentuk bola memancarkan cahaya berwarna kuning, menambah kesan tenang dan hangat dalam ruang tamuku. Nah, paragraf kedua tersebut merupakan bagian dari struktur deskripsi bagian. Kenapa disebut deskripsi bagian? Karena dalam paragraf tersebut menjelaskan ciri khusus dari ruang tamu, seperti ukuran, warna dinding, dan objek apa saja yang terdapat di dalam ruang tamu. Selanjutnya yaitu struktur isi bagian simpulan. Ruang tamuku memang sederhana, namun sangat nyaman dan hangat. Aku sangat suka berlama-lama duduk di ruang tamuku. Nah, kalimat tersebut merupakan bentuk dari kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan, yaitu ruang tamu. Materi selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, kalimat rincian. Kalimat rincian digunakan untuk mengonkretkan objek yang dideskripsikan. Contohnya, ibuku adalah orang yang sangat baik. Dilanjutkan dengan kalimat rincian untuk menjelaskan kata sifat baik, yaitu dengan kalimat, ia selalu berusaha untuk menolong orang lain dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, kalimat rincian tersebut itu menjelaskan atau memerinci lebih jelas lagi tentang sifat objek, yaitu sifat baik. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kalimat yang seolah-olah bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca. Kalimat dalam teks deskripsi melibatkan kesan panca indera, yaitu indera penglihatan mata, indera pendengaran telinga, indera peraba kulit, dan indera penciuman hidung, serta indera pengecap lidah. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat bermajas. Dalam teks deskripsi itu biasanya menggunakan kalimat yang bermajas atau mempunyai gaya bahasa yang menggunakan perumpamaan. Contohnya, hamparan laut biru Tosca bak permadani indah yang terbentang luas, diiringi oleh nyiur melambai dan angin laut yang dengan lembut mengelus wajah kita. Yang keempat yaitu kata konkret. Dalam teks deskripsi itu menggunakan kata konkret atau kata-kata khusus untuk mengonkretkan. Misalnya tidak hanya menggunakan kata umum warna, tapi langsung menyebutkan warnanya yaitu kuning, merah, hijau, biru, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kata sifat. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Contoh penggunaan kata sifat dalam teks deskripsi yaitu terletak pada kalimat, anak itu terlihat semangat sekali berlarian di tepi pantai.
Kata semangat merupakan salah satu contoh kata sifat yang menggambarkan tentang keadaan seseorang. Berikut saya sajikan latihan menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi dengan teks yang berjudul Mawar si Cantik yang Berduri. Jadi kalian bisa berlatih menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi dengan melengkapi kalimat rumpang yang terdapat dalam teks deskripsi dengan menambahkan kata-kata, sifat, kata konkret, dan lain sebagainya. Ini untuk latihan kalian ya. Kemudian kita beranjak ke bagian kedua dalam pembelajaran hari ini, yaitu menulis teks deskripsi. Sebelum kita menulis teks deskripsi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Jadi langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi itu ada 6 tahapannya. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Yang ketiga, mengadakan pengamatan atau observasi terhadap objek yang akan dideskripsikan. Yang keempat, mengumpulkan data dengan mendaftar hal-hal yang akan dideskripsikan dari objek. Yang kelima, membuat kerangka karangan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang utuh dan padu. Nah, ini saya sajikan contoh kerangka teks deskripsi tentang Candi Borobudur. Jadi kalian bisa membuat kerangka berupa tabel topik yang berisi topik, kemudian kalimat topik dan hal yang akan dideskripsikan. Contohnya, pada topik yang pertama yaitu bangunan candi. Dari topik tersebut kita membuat kalimat topik. Candi Borobudur merupakan sebuah candi terbesar di Indonesia. Kemudian dari topik tersebut kita merinci hal yang akan dideskripsikan. Contohnya, bagaimana ukuran candi itu, terbuat dari apa bangunan candi itu, kemudian bagaimana bentuk candi itu, dan seterusnya. Untuk menambah pemahaman kalian tentang teks deskripsi, kegiatan selanjutnya yaitu simak atau pirsalah contoh teks deskripsi yang berbentuk vlog berikut ini. Selamat menyaksikan. Yogyakarta menjadi kota yang kaya akan destinasi wisata. Kota ini selalu menjadi tujuan utama karena letak geografisnya yang istimewa. Di setiap sudutnya selalu mampu menyuguhkan pemandangan yang memikat mata. Salah satunya terdapat di sebelah selatan kota Yogyakarta. Uniknya, selain hamparan gumuk pasir yang menakjubkan, terdapat pula perkebunan bunga matahari yang menjadi ikon khas di kota ini. Perkebunan bunga matahari menjadi salah satu destinasi wisata yang kerap kali dikunjungi bagi para wisatawan. Bunga matahari merupakan salah satu tanaman hias yang cukup banyak penggemarnya. Selain unik karena ukuran yang sangat besar dan bentuknya yang menyerupai matahari menjadi daya tarik tersendiri. Dan menjadi spot para wisatawan untuk mengabadikan momen liburan mereka. Selain bentuk dan warna kuningnya yang khas dan mencolok, biji bunga matahari bisa juga loh dibudidayakan. Salah satunya yang biasa kita sebut dengan kuaci.
kalian lebih memahami tentang tes deskripsi, kalian selanjutnya yaitu mengerjakan tugas. Tugas yang pertama yaitu tulislah sebuah tes deskripsi dengan objek rumahmu sendiri. Tugas yang kedua, setelah kalian menulis tes deskripsi dengan topik rumah sebagai publikasi karya, kalian harus membuat rekaman berupa vlog yang menggambarkan tentang objek rumah kalian masing-masing. Setelah itu, publikasikan karya kalian atau vlog yang sudah kalian buat melalui Instagram atau YouTube kalian. Jangan lupa, setelah kalian unggah, berikan komentar terhadap hasil karya tes deskripsi milik temanmu ya. Selamat mengerjakan! Terima kasih sudah memperhatikan materi dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.